selamat sore semuanya. Bertemu lagi di Banda Online kali ini. Mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu
memanggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Teman-teman dan guru-guru, sebelum mendengarkan firman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang kami dengar bisa kami mengerti serta kami lakukan juga Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak? Miss berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat. Jika ada anak-anak yang dalam keadaan sakit atau sedang bersedih, Miss berdoa agar Tuhan memulihkan keadaan anak-anak dan anak-anak kembali sehat dan kembali bersukacita. Nah, anak-anak, tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir tahun ajaran 2021-2022. Pastinya banyak sekali kebaikan Tuhan yang kita rasakan, bagaimana penyertaan Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun pelajaran ini. Wow, luar biasa ya Tuhan kita ya, anak-anak. Nah, di sore hari ini, Miss Ice akan share firman Tuhan dengan tema ketaatan kepada Sang Raja. Nah, Miss Ice akan bercerita tentang satu kisah seorang laki-laki dari tanah Uz yang taat, saleh, jujur. Siapa dia? Berikut videonya. Kira-kira pada tahun 2000 sebelum Masehi, di tanah Uz, hiduplah seseorang bernama Ayub. Ayub itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, dan harta yang sangat banyak jumlahnya. Suatu hari, datanglah iblis dari perjalanan menjelajahi bumi. Allah bertanya, apakah iblis sudah melihat betapa salehnya hidup Ayub? Iblis pun berkata bahwa
Ketaatan Ayub adalah hanya karena ia diberkati sedemikian luar biasa oleh Allah. Maka Allah mengizinkan iblis mengambil segala yang dimiliki Ayub. Ayub pun kehilangan anak-anaknya, harta bendanya, dan bukan cuma itu, ia juga mengalami penyakit barah yang busuk pada kulitnya. Bahkan, iman Ayub kepada Allah direndahkan oleh istrinya sendiri. Meskipun mengalami semua itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mendengar musibah yang dialami Ayub, datanglah 3 orang sahabat Ayub untuk menghiburnya, yaitu Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Awalnya, mereka menemani Ayub berkabung selama 7 hari 7 malam. Tetapi setelah itu, terjadi perdebatan karena sahabat-sahabat Ayub menuduh Ayub berbuat dosa dan semua penderitaan yang dialaminya adalah hukuman dari Tuhan. Karena menurut mereka, tidak mungkin Tuhan mendatangkan penderitaan pada orang yang tidak bersalah. Tetapi, Ayub membela diri dan berkata bahwa ia tidak berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Ayub pun merasa kesal kepada teman-temannya yang bukannya menghibur, tetapi malah menyudutkan Ayub. Karena tidak tahu bagaimana lagi harus menjelaskan kepada teman-temannya, Ayub berkata bahwa ia ingin bertemu dengan Allah untuk mendapat jawaban mengapa Allah membuat penderitaan ini menimpa dirinya. Ketiga teman Ayub akhirnya berhenti membantah Ayub karena Ayub yakin dirinya benar. Maka tampillah Elihu bin Barakeel, orang Bus, seorang yang lebih muda, untuk ikut berpendapat. Elihu berkata bahwa Allah yang mengatur alam semesta ini terlalu besar dan pemikiran Allah tidak akan mungkin dipahami oleh manusia. Akhirnya, Allah sendiri menjawab Ayub dalam badai. Allah menyatakan kebesarannya sebagai pencipta yang mengatur dunia, mulai dari hal terbesar sampai hal terkecil. Kemudian Allah menantang Ayub untuk menjawab. Ayub sadar bahwa sekalipun ia tidak bersalah, ia tetap tidak layak untuk membela diri di hadapan Allah. Maka Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Allah pun marah kepada 3 sahabat Ayub yang tidak berkata benar mengenai Allah. Allah mau mengampuni mereka setelah Ayub meminta doa untuk mereka. Akhirnya, Allah memulihkan keadaan Ayub. Allah memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, dan memberkati Ayub lebih daripada dahulu. Allah juga memberikan lagi 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan kepada Ayub. Bahkan sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lagi, dan akhirnya Ayub meninggal dalam keadaan tua dan lanjut umur. Nah, anak-anak sudah menyaksikan videonya? Wow, pastinya luar biasa bukan? Nah, dari cerita Ayub tadi kita belajar 2 hal. 2 hal yaitu yang pertama adalah tetap saleh dan taat kepada Tuhan. Yang pertama, tetap saleh dan taat kepada Tuhan. Kita tetap harus taat dan saleh meskipun anak-anak banyak godaan di sekeliling kita untuk kita tidak berbuat hal yang baik di hadapan Tuhan. Misalnya, marah-marah, nyontek, bohong, mencuri, mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata makian, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Kita harus percaya sama Tuhan bahwa semua yang Tuhan rancangkan atas hidup kita adalah yang terbaik. Nah, Tuhan mau ketika kita percaya kepada Dia, kita harus apa? Rajin berdoa, baca firman, memuji Tuhan, dan pastinya kita harus rajin beribadah. Nah, dengan taat, berdoa, baca firman, memuji Tuhan, beribadah,
itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, membuat kita makin dan semakin percaya kepada Tuhan, Sang Raja kita. Nah, seperti di kitab Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Oke anak-anak, kita buka sama-sama ya. Di kitab Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Begini bunyinya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi anak-anak, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu apa yang kita butuh, dia tahu apa yang terbaik bagi kita semuanya. Jadi jangan pernah ragukan Tuhan. Karena yang kita rancangkan atau kita rencanakan belum tentu sama dengan apa yang Tuhan rencanakan. Jadi lakukan yang terbaik, percaya Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik buat kita. Nah, dari itu tanggung jawabnya kita apa? Sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, tanggung jawabnya kita yaitu tetap percaya, tetap tunduk, tetap lakukan yang terbaik, tetap melakukan yang Dia kehendaki. Itu tanggung jawabnya kita. Lakukan saja bagian kita. Maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya kepada kita ketika kita T-A-A-T. Ketika kita taat. Nah, anak-anak yang terkasih, berikutnya Kak Ice punya pesan di sini, yaitu Miss Ice punya pesan buat anak-anak semuanya. Ketika kita melakukan hal itu, kita akan menemukan Allah di dalam ujian. Jadi kalau banyak ujian yang kita alami, kita akan menemukan Allah. Di mana Allah di ujian itu? Kita menemukan Allah karena di situ kita akan lihat bahwa Allah itu menyertai kita di setiap ujian yang kita alami. Kita dapat melihat dengan jelas kebesaran Allah atau kebesaran Tuhan kita. Dan bersama dengan Ayub, kita dapat berkata di Ayub 42 ayat 5. Bersama dengan Ayub, kita semua dapat berkata seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi kita akan mengalami itu bukan karena kata orang, tapi ketika kita taat dan setia, kita akan melihat bahwa Tuhan menyertai kita dan kita melihat tanda heran satu demi tanda heran satu yang Tuhan buat atas hidup kita. Jadi anak-anak, tahun ajaran ini berakhir. Tapi masih ada tahun ajaran baru, masih ada kisah-kisah yang akan kita lewati di tahun ajaran berikutnya. Percayalah, Tuhan punya rencana yang besar atas hidupmu ketika kau mau taat, setia kepada Sang Raja. Demikian firman Tuhan yang Miss Ice boleh sampaikan. Biarlah kita terus bertumbuh menjadi anak-anak yang taat, jujur, setia, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari anak-anak semuanya, kita tutup firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan izinkan kami lalui. Kami bersyukur buat banyak hal yang Tuhan buat atas hidup kami selama kami belajar di tahun ajaran ini. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Berkati semua yang sudah kami terima ilmu, pengetahuan, nasihat. Tuhan, biarlah kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, dan menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Berkati kami, berkati orang tua kami, berkati usaha pekerjaan orang tua kami, berkati guru-guru kami yang hebat yang selalu membimbing kami dengan sabar dan setia.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur juga buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, demikian ibadah bulanan kita kali ini. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama-sama. Sampai jumpa di semester berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.